يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نبوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, al-abna'u wal banatu amanatun fi a'naqil aba'i wal ummahat. Istara Allahul abawaini ala hadzal nasib. Wallahu sa'ilun kulla ra'in amma istara'aha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan modal takwa inilah mudah-mudahan kehidupan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah kita pada siang hari ini yakni pentingnya pendidikan agama bagi anak. Dalam beberapa kesempatan banyak sekali seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan terkait dengan pendidikan agama pada anak. Begitu pentingnya pendidikan agama pada anak ini sehingga banyak sekali teori-teori yang mengaitkan pendidikan agama pada anak sebagai dasar bagi terbentuknya akhlakul karimah pada diri anak. Anak adalah sebuah amanah. Anak adalah titipan Allah. Karena titipan Allah yang harus kita jaga, maka kita sebagai orang tua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak ini. Karena sesungguhnya anak lahir memiliki fitrah, memiliki potensi pada diri anak tersebut. Fitrah dalam arti suci, bisa juga dalam arti potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
ketika Allah sudah mengilhamkan pada diri anak itu dengan ketakwaan dan dengan fujurnya. Tergantung daripada orang tua dan anak tersebut yang bisa menjadikan anak itu menjadi baik atau tidak. Di dalam sabda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min juda'a." Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan atas dasar fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sama halnya dengan seekor hewan ternak yang melahirkan anaknya dengan sempurna, maka ia tergantung daripada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dalam surat Ar-Rum ketika ditanya tentang anak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, kecuali adalah kebanyakan manusia tersebut tidak mengetahuinya. Dalam teks hadis yang lain, semua anak dilahirkan atas fitrah sampai lisannya mampu mengutarakan keinginannya. Maka ketika lisannya dapat mengutarakan keinginan tersebut, ada kalanya ia menjadi orang yang bersyukur, ada kalanya juga ia menjadi orang yang kufur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendidikan merupakan ajaran yang paling dasar yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi baik atau buruk. Jadi pemahaman terhadap nilai-nilai kebaikan pada diri anak itu bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa alimu auladakum saya'isu fi zamanihim ghaira zamanikum fa innahum khuliqu li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedang kalian diciptakan untuk zaman kalian sendiri. Karena itu sejatinya pendidikan terus berubah, karena dilihat dari kurikulum setiap tahun pasti berubah, setiap 5 tahun sekali pasti berubah. Begitu juga dengan zaman ini. Zaman ini adalah zaman yang terus berubah, karena itu perubahan pada pendidikan hukumnya wajib ain. Pada khutbah kali ini kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang menjadikan modal bagi anak-anak itu ketika nanti anak itu sudah menjadi akil balik. Setidaknya pertama adalah kita memberikan pendidikan yang aspeknya adalah aspek agama. Memberikan dasar-dasar pondasi tentang agama. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mencintai Nabi kita, bagaimana kita mengimani adanya rukun-rukun iman kita, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah SAW sangat memperhatikan aspek dari agama ini, karena kita bisa melihat hadis Nabi yang pada saat itu
hadis ini disampaikan oleh ulama yang sangat terkenal, yakni atahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bi wudu'ihi dzata lailatin qasmatun ilai wa ta'alahu biqauli Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini menurut para ulama bahwa pada suatu malam Nabi SAW mendekap bayi mungil Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mendoakannya, ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini seorang yang alim, ahli agama, dan ajarkanlah ia tafsir Al-Quran. Dari para ulama berkat doa Nabi inilah kemudian Abdullah bin Abbas ini menjadi seorang yang sangat mencintai ilmu, sehingga ia berhasil menjadi ulama yang alim dan menguasai tafsir, dan beliau mendapat julukan Turjumanul Quran. Inilah pentingnya tafaqquh fiddin, yaitu memahami agama. Yang kedua adalah aspek pendidikan akhlak dan suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan akhlak yang mulia, bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah tidak lain kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya ghulam samillahu wa kullu yaminika wa kullu mimma yalik famazalatil ta'mati. Wahai anakku, bacalah basmalah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Ini adalah pendidikan akhlak. Etika seseorang itu bertamu, ketika disuguhi oleh jajanan atau oleh makanan, maka seyogianya kita mengambil makanan yang dekat dengan kita, tidak mengambil yang jauh. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dalam mendidik anak juga sangat perlu menanamkan nilai-nilai kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya berbuat jujur itu adalah berbuat kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendidikan karena terus berkembang, bagaimana dengan pendidikan zaman sekarang? Anak-anak zaman sekarang tidak cukup dengan pendidikan yang namanya agama, dengan pendidikan yang namanya akhlak. Karena itu sahabat Abdullah bin Umar suatu ketika bercerita bahwa ia dipanggil ibunya, dan pada saat itu Nabi berada di rumahnya. Kemudian ibunya memanggil Abdullah, kemarilah wahai anakku, akan aku kasih sesuatu. Pada saat itu Nabi bertanya, bukankah kamu tidak punya apa-apa? Apa yang akan engkau berikan sesuatu? Kemudian ibunya tadi menjawab, aku akan memberinya sebuah kurma. Nabi bersabda, sungguh seandainya kamu tidak akan memberi sesuatu, maka kamu dicatat melakukan kebohongan. Intinya tidak boleh melakukan kebohongan sekecil apapun terhadap anak, karena itu sebuah pendidikan. Allimu auladakumus sibaha warimaya wal furusiyah. Hadis ini mengajarkan, didiklah anak-anakmu dengan as-sibahah, berenang, warimaya, memanah, dan wal furusiyah, berkuda. Ini adalah pendidikan zaman now, zaman sekarang. Berenang diartikan ketika ia mampu menguasai arus informasi dan literasi di dunia ini, maka ia akan berhasil. Memanah adalah skill, keterampilan. Ketika ia bisa menguasai atau skill keterampilannya terhadap sesuatu, ilmu-ilmu yang terapan itu, maka insya Allah dia akan bisa hidup di dunia ini. Wal furusiyah, dan berkuda, ia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang bisa mengendarai alat-alat teknologi, maka itulah yang bisa menguasai dunia ini. Yang keempat adalah ajarilah anak-anakmu dengan sholat sejak kecil.
Karena sungguhnya sholat menjadi bekal utama dalam kehidupan ini. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamatin, faman hadama faqad hadamatin. Jadi menegakkan sholat berarti menegakkan agama, tiang agama, dan merobohkan dan tidak meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka menginjak umur 7 tahun. Murru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka walaupun dengan saudara kandungnya. Ma'asyiral muslimin, amrul auladi bisolatil islam. Kewajiban kedua orang tua itu untuk memerintahkan anak-anaknya melaksanakan sholat wajib semenjak usia dini 7 tahun. Mengapa 7 tahun sudah harus diajari untuk sholat? Karena saat besar nanti supaya terbiasa melakukan sholat. Mengapa umur 10 tahun jika tidak sholat harus dipukul? Karena itu sebagai peringatan bahwa sholat sangatlah penting baginya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini bisa memberikan terapi pada diri kita sebagai orang tua. Mungkin saat ini anak-anak kita yang masih belum rajin sholat, maka kita didiklah dengan kita yang mengajak untuk sholat. Tentu dengan konsistensi pada diri kita. Ketika kita memberi tauladan, maka itulah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'annal bala wal waba wal quruna waz zalazila wal mihana wa su'il fitani wal mihan ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.